Halo Sobat Pajak, kenalin, nama aku Francisca Lauria dengan NPM 206476026 dari Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang tutorial pengisian ISPT pasal 21 masa Desember. Nah, terlebih dahulu kita harus menyiapkan dulu nih aplikasi ISPT-nya yang dimana kita dapat mengunduhnya di laman DJP. Teman-teman dapat mengunduh sendiri ya. Kemudian di sini aku ada menyediakan beberapa data pegawai. Di sini ada data pemberi kerja, master data, PTKP, data pegawai yang bekerja dari bulan 1 sampai bulan 12 ataupun bulan Desember. Kemudian teman-teman dapat melihat di sini aku sudah mengisi gaji pegawai sampai penghitungan PPh pasal 21-nya. Namun di bulan 12 aku belum mengisi karena ada perhitungan yang berbeda antara bulan 12 dan bulan yang lainnya. Gimana sih cara perhitungannya gitu ya? Oke, di sini aku bakal tunjukin caranya. Pertama kita buat sheet baru. Kita harus mengetahui dulu nih pegawai-pegawainya sudah bekerja dari bulan 1 sampai bulan 12 apa belum. Jadi caranya seperti ini, kita copy paste, kita paste ke sini ke sheet baru. Di sini kita klik nama, kemudian bulan. Di sini kita klik bulan 1. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik ke bawah. Oke. Kemudian bulan 2 kita copy lagi. Cara ini kita lanjutkan sampai ke bulan 12. Nah, oke. Cara ini untuk memudahkan kita untuk mengetahui apakah pegawai tersebut bekerja dari bulan 1 sampai bulan 12 atau tidak, apakah ada pegawai yang keluar di beberapa bulan tersebut atau tidak gitu. Oke.
Nah, teman-teman sudah dapat melihat bahwasannya saya sudah mengcopy data pegawai dari bulan 1 ya, dan sampai bulan 12. Kemudian caranya gimana sih? Jadi kita caranya menggunakan yang namanya pivot table. Klik sampai bawah. Oke, kita klik di sini, sisipkan, terus ke pivot table. Kemudian kita klik lembar kerja baru, lalu klik OK. Oke. Nah, kemudian di sini nama kita letak di baris, kemudian bulan kita letak di kolom, kemudian bulan kita letak juga di nilai. Nah, kita klik ini pengaturan bidang nilai, kita menggunakan yang ini, yang hitung, bukan yang jumlah. Jadi kita klik OK. Nah, di sini sudah tahu nih, udah kelihatan pegawainya bekerja dari bulan berapa sampai bulan berapa. Nah, ternyata seluruh pegawai itu bekerja dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, kita beralih ke sheet bulan 12. Di sini sudah ada gross income. Nah, pencariannya gimana sih? Jadi kita menggunakan rumus sama dengan gross income month dikali 12. Kenapa 12? Karena seluruh pegawainya bekerja sampai bulan 12. Oke. Di sini bisa kita klik lagi. Oke. JHT teman-teman sudah tahu ya, karena JHT-nya dari mana? Ini JHT-nya dari gaji pokok dikali JHT, yaitu 2%, kemudian dikali 12. Kemudian biaya jabatannya ini, teman-teman dapat melihat rumusnya. Oke. Kemudian biaya jabatan dapat kita cari dengan rumus sama dengan sum. Jadi ini pencariannya dari JHT sampai biaya jabatan. Oke, dapat hasilnya. Oke, kemudian di sini ada net income year. Rumusnya kita mencarinya dari gross income year dikurang total deduction. Oke, enter. Oke, di sini sudah kelihatan ya nilainya. Oke. Di sini PTKP-nya sudah terlihat karena kita sudah menggunakan rumusnya. Ini PTKP, status PTKP-nya sudah dapat teman-teman lihat. Oke, terus kemudian PTKP, ini teman-teman dapat melihat rumusnya. Kemudian untuk tax 21 Januari sampai Novembernya, kemudian di sini kita dapat melihat dari data pegawai dari bulan 1 sampai bulan 11. Kita bisa melihat menggunakan rumus sama dengan
menggunakan rumus. Oke, di sini kita mengambil teks 21 mon dari bulan 11. Kemudian dikali 11. Oke. Di sini oke. Nih. Kemudian untuk teks 21 monthnya kita dapat menggunakan rumus, yaitu dari teks 21 year dikurang teks 21 Januari sampai November. Kemudian kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya sama seperti yang di bulan 11, yaitu di teks 21 month. Oke. Di sini sudah teman-teman dapat melihatnya sudah terisi semua. Karena semua data pegawai sudah terisi sampai ke PPh 21-nya, kemudian kita akan mengisi CSV. Yang dimana kita dapat melihat di data C, kemudian ke file program, kemudian DJP, pilih ISPT masa 21, kita pilih DB kosong, kemudian kita copy paste, salin, kemudian kita pindahkan ke data atau ke folder yang telah kita buat. Kita tempel. Di sini saya sudah membuat beberapa CSV yang dibutuhkan, yaitu ada 17121 1721 BPA 1, kemudian 1721I bulanan, kemudian ada 1721 ref pegawai A1. Kemudian DB kosong tersebut kita rename menjadi nama PT yang sedang kita buat. Saya di sini mau menggunakan nama PT yaitu PT Bahagia Selalu. Oke, kemudian untuk yang pertama kita klik CSV yaitu bagian 1721I bulanan. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul format seperti ini. Kita silang saja. Nah, karena dia masih berbentuk CSV, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk Excel agar mempermudah kita untuk mengisi CSV-nya. Oke. Kita klik file, simpan. Kita ganti ke Excel. Excel yang ini ya, teman-teman. Oke. Kita rename BP bulanan Desember. Simpan. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa CSV yang tadi sudah berubah menjadi Excel. Kemudian di sini saya akan men-split datanya agar mempermudah pengerjaannya. Oke. Nama kita kopas, paste ke sini. Oke. Kemudian untuk NPWP kita bisa melakukan kopas lagi. Nah, kopas. Nah, karena di CSV tidak dapat menggunakan yang adanya titik maupun
strip, jadi kita harus menggantinya terlebih dahulu, menghapus dengan cara Ctrl F, kemudian kita ganti titik, kemudian kita ganti semua. Oke, kita ganti, kemudian tanda strip kita ganti juga. Oke, kemudian kita tutup. Kemudian kita bisa klik kanan ke format cell, kemudian ini kita ubah dari general, kita ubah menjadi 0. Kita klik 0 sebanyak 15 kali. Kemudian kita klik OK. Oke, sini sudah tertera ya. Kemudian tahun pajaknya kita ubah menjadi tahun 2021 sampai ke bawah. Di sini juga tahun 2021. Oke. Kemudian masa pajaknya masa pajak Desember, yaitu 12. Kemudian pembetulan, karena di sini masih belum ada pembetulan, jadi kita tetap membuat pembetulannya itu 0. Kode pajaknya tetap, yaitu 21.100.01. Jumlah bruto kita dapat menghapus dulu. Kita dapat melihat di data bulan 12, yaitu di sini. Kita melihat di gross income month. Nah, di sini. Nah, jadi untuk memudahkan saya langsung ke kopas saja. Namun kita kopasnya tidak langsung copy Ctrl C kemudian Ctrl V, tidak, kemudian kita tetap Ctrl C, namun untuk ngepaste kita klik kanan kemudian ke value. Oke. Di sini ya. Kenapa saya membuat langsung ke klik kanan kemudian value? Karena jika kita langsung Ctrl C kemudian Ctrl V, dia nanti hasilnya akan red gitu. Jadi kita harus menggunakan Ctrl value. Kemudian jumlah PPH kita gunakan dengan cara seperti tadi, yaitu dari teks 21 month. Ctrl C, kemudian klik kanan value.
Oke. Nah, untuk kode negaranya, karena kebetulan di sini seluruh pegawai itu orang Indonesia, jadi kita tidak perlu mengisi kode negaranya, jadi kita kosongin saja dan itu tidak jadi masalah. Kemudian kita save file tadi, kemudian simpan, kemudian kertas kerja Excel tadi kita ubah ke CSV karena dalam ISPT hanya bisa menggunakan CSV. Kita save. Oke. Kita simpan. Kemudian kita silam. Kemudian kita beralih ke ISPT, kita pilih database, kita ganti folder, kita menggunakan folder yang udah kita buat tadi di awal, menjadi nih, tutorial ISPT PPH 21. Di sini sudah tertera yaitu PT Bahagia Selalu. Kemudian pilih DB. Kita masukkan password, yaitu password 123, kemudian login. Nah, setelah itu di sini kita akan disuruh memasukkan atau mengisi NPWP terlebih dahulu. Oke, kita klik OK. Di sini data, tadi saya sudah membuat bahwasannya NPWP-nya sudah ada di data pemberi kerja. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kita simpan. Nah, NPWP ini kita bisa menggunakan sesuai dengan kertas kerja, bisa juga menggunakan NPWP keluarga, kakak, ibu, atau NPWP kalian sendiri. Kemudian di sini kita akan dialihkan ke profil pajak. Kita dapat mengisi. Kita dapat mengisi sesuai data yang ada di kertas kerja kita, yaitu tadi ada PT Bahagia Selalu. Kemudian alamatnya kita dapat melihat di kertas kerja. Kita tinggal copy paste. Oke, nomor telepon sama, kita melihat di kertas kerja juga.
email, Ctrl C, nah kemudian untuk NPWP penandatangan kita menggunakan NPWP dari direktur utama, yaitu di sini ada yang bernama Tia Avanka. Kita tinggal Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nama penandatangannya ada Tia Avanka. Oke, kita simpan. Profil berhasil disimpan. Kemudian kita pilih SPT, kemudian buat SPT baru. Kemudian kita buat untuk masa Desember. Kita buat SPT. Oke. Nah, kemudian kita ke CSV. Kemudian kita ke CSV, kemudian ke impor, setelah itu ke bukti potong, kemudian pemotong pajak bulanan. Kemudian di sini kita buka file, kita pilih file sesuai yang CSV yang telah kita buat tadi, yaitu ini BP bulanan Desember. Kita buka. Nah, di sini sudah tertera data pegawainya, kemudian kita klik impor. Kemudian impor 7 record berhasil, kita klik OK. Kita klik silang. Kemudian kita pilih cetak. Kemudian kita pilih isi SPT. Setelah itu ke daftar pemotongan pajak 1721I. Kemudian ke satu masa pajak. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman. Kemudian kita pilih semua. Kemudian kita simpan. Kita klik OK. Kemudian kita cetak. Nah, kemudian akan tertera seperti ini. Setelah itu, kita cetak dengan mengklik menu Export Report. Kemudian kita pilih folder ke sini, ke folder yang sudah kita buat, kemudian ubah ke PDF. Kemudian kita rename bukti potong.
masa Desember. Kemudian klik simpan. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwasannya ekspor yang telah kita buat tadi sudah komplit, berarti sudah tersimpan. Kemudian kita dapat mengklik tanda silang. Nah, SPT untuk masa Desember telah dibuat. Kemudian, nah tadi kita sudah mengisi ISPT untuk masa Desember. Kemudian kita beralih ke pengisian ISPT untuk satu tahun masa pajak, yaitu di sini tadi kita sudah mengcopy yang namanya ref pegawai dan BPA1. Kemudian yang pertama kita isi yaitu ref pegawai A1. Kita klik. Nah, sama halnya dengan pengisian untuk masa pajak bulan Desember tadi, kita ubah ke Excel, kita ubah ke Excel terlebih dahulu. Simpan. Kita klik kertas kerja Excel. Kemudian kita rename jadi referensi pegawai A1. Save. Nah, di sini sudah terdapat ada NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, nama jabatan, WP luar negeri, dan kode negara. Nah, sama halnya seperti cara yang tadi, kita speed dulu ke bagian ini, kemudian kita beralih ke master data, kemudian kita main cepat aja, jadi kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di nama, kemudian untuk NPWP kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Sama halnya seperti yang tadi, kita harus ubah terlebih dahulu agar titik dan stripnya itu hilang. Jadi kita Ctrl F, jadi kita ganti, oke, ganti semua, oke. Kemudian di sini tanda titik kita ganti semua, oke. Nah, di sini coba kita lihat terlebih dahulu. Di sini masih berstatus angka, jadi kita harus mengubah jadi umum, general. Kemudian kita klik kanan, format cell. Ini general, kita ubah jadi 0 sampai 15. Nah, sudah jadi. Kemudian untuk NIK sama aja, kita copy,
paste. Oke, sudah ada. Nah, untuk alamat, di sini alamatnya Jakarta. Seluruh pegawainya alamatnya ada Jakarta, jadi tinggal kita copy paste. Kemudian untuk jenis kelamin, kita lihat jenis kelamin, Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, karena di CSV dan untuk pencetakan ISBT-nya tidak bisa dengan jenis kelamin seperti perempuan, laki-laki dengan tulisan seperti ini, jadi kita harus ubah terlebih dahulu dengan Ctrl V. Kita ganti perempuan, kita ganti jadi female, F. Oke, dan untuk laki-laki jadi male. Oke. Oke. Kemudian ada status PTKP. Nah, jika pegawai di kertas kerjanya banyak, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Namun di sini kebetulan pegawainya sedikit, jadi kita langsung copy paste saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke. Kemudian jumlah tanggungan sama, kita copy paste saja. Kemudian untuk jabatan sama, kita copy paste, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Setelah itu ke WP luar negeri. Nah, di sini WP luar negeri pilihannya itu ada dua, Y dan N. Y itu menandakan yes dan N itu menandakan no. Nah, dikarenakan pegawai di kertas kerja kita merupakan warga negara Indonesia dan merupakan wajib pajak dalam negeri, jadi kita mengubah ini menjadi Y, kita ubah menjadi N. N besar yaitu no. Oke. Kemudian untuk kode negara, dapat kita kosongkan saja karena seluruh pegawai yang ada di kertas kerja kita yaitu berasal dari dalam negeri, jadi kita kosongkan saja karena kode negara ini hanya akan terisi jikalau WP berasal dari luar negeri. Nah, jika sudah terisi semua, kita save dalam bentuk Excel, kemudian kita save dalam bentuk CSV.
Kemudian kita save ke CSV, simpan. Oke. Nah, untuk mengimpor ke ISPT kita harus menutup filenya terlebih dahulu agar bisa diimpor. Kita bisa nutup. Oke, kita tutup. Kemudian kita ke ISPT, kita ke CSV, ke impor referensi pegawai A1. Kemudian kita masih menunggu. Oke. Kita klik ke file referensi pegawai A1 yang sudah kita rename tadi dan sudah kita edit. Dan kita buka. Nah, tertera seperti ini. Kemudian kita impor. Nah, di sini ada 6 record berhasil dan 1 record gagal. Kita klik OK aja. Kemudian kita cek apa yang gagal. Dengan cara kita klik error log. Sebentar, kita klik error lognya. Jadi jikalau ada record yang gagal, jangan panik. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu errornya itu di mana. Jadi kita tinggal lihat, kita klik. Nah, di sini ada error di line nomor 7. Kemudian apa errornya? Change value in the index key and relationship change that the data in the field. Nah, setelah mengetahui error lognya, kita boleh kembali ke CSV kita lagi. Kita edit Excel kita. Oke, kita boleh klik silang. Oke. Dan selanjutnya kita beralih ke 1721 BPA1. Kita klik saja karena tadi kita sudah mengcopy dari dokumentasi ISPT, jadi langsung aja. Sama halnya seperti yang tadi, pertama kita save dulu kertas kerjanya jadi Excel. Ini sama aja BP, terus simpan. Kemudian untuk mengisi ini kita dapat melihat dari kertas kerja kita, yaitu di bagian ini. Nah, kita ambil dari masa kerja di sini. Kita copy aja. Copy. Kemudian kita paste value. Enter terus. Oke. Kita tarik ke bawah aja langsung. Kemudian untuk tahun pajaknya 2021 langsung kita tarik aja ke bawah. Untuk pembetulannya 0. Langsung klik
Kemudian untuk nomor bukti potongnya kita langsung aja klik sampai bawah. Oke. Nah, untuk masa perolehan awal dan masa perolehan akhirnya kita lihat di kertas kerja kita split saja. Oke, terus ke sini. Nah, kita bisa membuat di sini awal, akhir. Oke. Nah, kita bisa melihat kalau para pegawainya itu bekerja dari bulan 1 dan sampai bulan 12. Semuanya seperti itu sama. Kita klik aja. Oke. Nah, untuk masa perolehan awal dan masa perolehan akhir ini kita bisa langsung copy paste, bisa juga menggunakan rumus VLOOKUP. Namun kita bisa menggunakan dengan cara cepat, yaitu menggunakan copy paste. Oke. Nah, untuk NPWP kita bisa melihat dari master data. Nah, master datanya ini kita lihat. Nah, untuk NPWP kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kita klik di nama, kemudian rumusnya kita kunci dengan memberi tanda dolar. Oke. Kemudian titik koma, kemudian kita klik ini sampai jabatan. Oke, titik koma lagi. Kita lihat NPWP ada di kolom berapa. Kita hitung ada di kolom 2. Kemudian titik koma. 0. Oke, udah. Kemudian langsung kita klik aja, klik 2 kali. Oke, sudah. Kita tarik. Oke. Kita tinggal ganti di angka 2-nya menjadi sesuai kolom yang ada di kertas kerja, ya sesuai di master data bahwa NIK itu ada di kolom ketiga. Langsung enter. Oke, langsung klik 2 kali aja. Oke. Kemudian untuk alamat kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP lagi seperti yang tadi. Oke, angka 2-nya bisa kita ganti sesuai kolom yang ada di master data. Bahwa alamat itu ada di kolom ke-7. Oke. Ini bisa langsung kita tarik aja sampai ke nama jabatan. Nah, kemudian ini kita bisa langsung klik 2 kali. Untuk jenis kelamin itu dapat kita ganti. Kemudian jenis kelamin sesuai kolomnya ada di kolom ke 4. Langsung klik 2 kali. Status PTKP ada di kolom ke-5.
Oke. Kemudian di sini untuk jumlah tanggungan kita cek lagi, jumlah tanggungan ada di kolom 6, tinggal ubah aja. Oke, tinggal kita klik, terus nama jabatan ada di kolom 8. Oke. Nah, kemudian di sini kita ubah dulu NPWP-nya. Kita hilangkan titik stripnya. Pertama kita copy dulu, baru paste value agar menghilangkan rumusnya, dan kita bisa untuk Ctrl F dan mengganti semua. Oke, kemudian titik ganti lagi. Oke, kita format cell sesuai, kemudian sebentar kita ini dulu, kita ubah ke umum. Setelah itu kita format cell, kemudian pilih general, kita klik 0 sebanyak 15 kali. Oke, kita enter. Nah, sudah. Setelah itu untuk jenis kelamin sama seperti tadi, kita Ctrl C dulu, kemudian paste value, kemudian Ctrl F. Setelah itu perempuan diganti dengan female. Kemudian laki-laki diganti jadi male. Oke, klik silang. Nah, untuk kode pajaknya sama seperti yang tadi. Nah, kita kesini dulu, WP luar negeri, karena pegawainya seluruhnya berasal dari Indonesia, jadi kita langsung aja no. Oke. Kemudian untuk kode pajaknya kita copy dulu, kemudian kita copy paste. Setelah itu ini kita klik 2 kali. Oke. Kemudian untuk jumlah nomor bukti potongnya kita ubah menjadi dari 1. Kemudian kita ubah sampai ke bawah secara berurutan. Oke. Selanjutnya di sini untuk mengetahui jumlah 1, kita bisa menggunakan rumus Nah, untuk kompilasi gaji ini kita mengcopy dari
bulan 1 sampai bulan 12. Sampai sini aja. Nah, ini kita lakukan sampai bulan 12.
Untuk JHT-nya kita ganti jadi gaji pokok dikali 2%. Enter. Kemudian langsung kita klik oke. Sudah. Nah, jika sudah dapat data seperti ini, kita blok seluruhnya. Kemudian kita menggunakan rumus pivot table. Pilih pivot table. Kemudian kertas kerja baru. Oke. Ini dapat kita silang. Kemudian nama kita buat di baris, gaji pokok kita buat di value, tunjangan telekomunikasi, tunjangan keluarga, setelah itu lembur, kemudian JKK 0,24, kemudian JKM 0,3%, kemudian JHT 2%, kemudian ini kita blok. Kita copy, kemudian kita letak di bawahnya paste value. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kita klik nama Angga Permana, kemudian kita kunci, kemudian
2 terus ada di kolom 2 ya. Oke, sudah pas. Kemudian kita klik aja. Oke. Setelah itu untuk jumlah 2 kita melihat ke ISPT lagi. Di sini ada tunjangan PPh. Nah, tunjangan PPh kita tidak ada, jadi kita langsung saja langsung ke bagian ketiga, yaitu tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, di sini sudah meliputi uang lembur, kemudian meliputi JKK, JKM. Nah, kemudian di sini untuk JHT bisa kita insert saja. Oke. Kemudian kita di sini tinggal ngeklik jumlah seluruh tunjangan. Kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, dari sini jumlah lembur kita sampai JKM. Enter. Enter. Terus kita Ctrl C, kemudian paste value. Fill up. Kemudian kita klik nama. Jangan lupa ini harus kita kunci agar rumusnya tidak bergeser. Setelah itu titik koma, kemudian kita ke kertas kerja, kita klik dari tanggal sampai sini. Setelah itu titik koma 80. Oke. Setelah itu kita klik 2 kali. Oke. Kemudian jumlah 4. Di sini ada honorarium, imbalan lainnya tidak ada, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja juga tidak ada. Jadi kita skip. Penerimaan dalam bentuk natura juga tidak ada. Tating bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR juga tidak ada. Kemudian ke bagian 8 ada jumlah penghasilan bruto. Di sini langsung kita jumlah aja. Di sini bisa kita 0. Ini 0, 0. Kemudian ini juga 0. Kemudian untuk jumlah 8 kita bisa menggunakan sama dengan
sum kemudian kita jumlahkan dari jumlah 1 sampai jumlah 7. Oke, enter. Setelah itu klik 2 kali. Kemudian jumlah 9 di sini ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, di sini kita menggunakan rumus if. Nah, jumlah 8 dikali 5% besar sama dengan 6 juta. 6 juta, maka 6 juta jika tidak maka jumlah 8 astagfirullah 6 juta ya. Maka jumlah 8 dikali 5%. Enter. Setelah itu klik 2 kali. Kemudian di sini ada jumlah 10. Jumlah 10 terdiri dari iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Di sini kita dapat menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Nama titik 2. Ini wajib kita kunci juga rumusnya. Kemudian kita klik di sini. Oke. Di kolom 9 no false. Enter. Klik 2 kali. Jadi kita menggunakan rumus jumlah 9 sampai jumlah 10. Enter. Oke. Kemudian untuk jumlah 12 kita cek di ISPT di bagian B2 ada jumlah penghasilan neto yaitu 8 dikurang 11. Maka kita menggunakan rumus sama dengan 8 dikurang jumlah 11. Oke, kita enter.
Nah, kemudian di jumlah 13 ada penghasilan neto masa sebelumnya. Kemudian di jumlah 14 ada jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Kita menggunakan rumus sama dengan jumlah 12 Nah, karena jumlah 13-nya 0, jadi kita menggunakan jumlah 12-nya saja. Jadi kita langsung enter. Nah, sudah. Nah, jika jumlah 13-nya ada, kita menggunakan penambahan antara jumlah 12 dan jumlah 13. Kemudian di sini ada jumlah 15 PTKP. Kemudian untuk mencari jumlah 15, kita buat dulu PTKP-nya. Kita ambil dari sini. Dari ini. Enter. Kemudian klik ke bawah. Kita tarik sampai bawah. Kita membuat titik 0 dari sampai titik. Setelah itu ada titik 0. Di sini ada K0. Sudah ada HB. HB0. Kemudian sini tekan 0, itu 54 juta. Enter. Ada tambahan 4.500.000. Kemudian kalau dapat 58 juta 500. Kemudian ditambah 4.500.000 dan seterusnya. Kemudian H0 tarifnya sama dengan yang yaitu 54 juta. Kemudian tambah 1.500.000.
Nah, untuk memudahkan pengerjaan kita, jadi di sini kita mengganti kita ubah jadi PT Cafe. Oke. Kemudian kita membuat rumus VLOOKUP. Kemudian kita ke bagian sini. Kemudian setelah itu titik 2, kemudian TKP, setelah itu 2 kali 6. Nah, jadilah jumlahnya ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada jumlah 16, yaitu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, kemudian di sini kita menggunakan rumus rundown agar hasilnya tidak berantakan. Kemudian kita menekan if jumlah 14 dikurang dengan jumlah 15 kurang dari 0, 0, rundown jumlah 14 dikurang jumlah 15 jumlah 14 dikurang jumlah 15. Kemudian titik koma kurang 3, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan hasil dari pengurangan jumlah 14 dikurang jumlah 15. Kemudian selanjutnya ada jumlah 17, yaitu PPh pasal 21 asal penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Kemudian di sini kita menggunakan rumus if sesuai dengan tarif pasal 17, yaitu if
Kemudian kita klik di NPWP sama dengan kemudian kita isi NPWP 00 sebanyak 15 digit. Kurang 000 0000. Kebanyakan. Tanda kutip. Setelah itu titik koma, buka kurung, if, buka kurung lagi, kemudian kita ke jumlah 16, dua, kemudian kurang dari 50 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Setelah itu jumlah 16 lagi dikali 5% dengan if jumlah 16 kurang dari 250 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Titik koma 15%, kemudian dikali dengan jumlah 16, kemudian dikurang 50 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Titik koma if jumlah 16 kurang dari 500 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Titik koma 25% dikali jumlah 16, kemudian dikurang 30 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Titik koma 30% dikali jumlah 16 lagi, setelah itu dikurang 55 juta. 1, 2, 3. Kita kurang
Setelah itu dikali 1,2%. 1,2 buka kurung if buka kurung lagi jumlah 16 kurang dari 50 juta 23 titik koma jumlah 16 lagi dikali 5% titik koma if jumlah 16 kurang dari 250 juta kemudian 15% dikali jumlah 16 dikurang 50 juta 1, 2, 3 titik koma lagi kemudian if jumlah 16 kurang dari 500 juta 2, 3, 1, 2, 3 titik koma 25% dikali jumlah 16 dikurang 30 juta titik koma 30% dikali jumlah 16 dikurang 55 juta 1, 2, 3, 4 kemudian enter kita tarik ke bawah oke. Ini jumlah dari 17 rumusnya sudah benar. Pada jumlah 18 yaitu PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Kita langsung aja. Kemudian jumlah 19 ada PPh pasal 21 terutang. Nah, di sini menggunakan rumus yaitu
sama dengan jumlah 17. Kemudian jumlah 20 itu sama dengan jumlah 19. Enter. Maaf. Sama dengan jumlah 19. Enter. Oke. Klik. Nah, karena di sini tidak ada pegawai yang pindah, maka bisa kita kosongkan saja. Nah, kalau untuk NPWP pemotong, kita menggunakan NPWP dari direktur utama, yaitu NPWP Tia Avanka. Jadi kita langsung copy aja. Untuk penanda tangannya ada Tia Avanka. Tiga satu kosong satu 12/2021. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini kita bisa menyimpan terlebih dahulu ke bentuk buku kerja Excel agar jika terjadi kesalahan saat mengimport CSV-nya, kita bisa langsung mengeditnya di sini ya. Oke, ini Excel. Oke, save. Oke. Nah, setelah kita menyimpan ke bentuk Excel, kemudian kita simpan lagi ke bentuk CSV. CSV. Simpan. Ngerti? Oke. Kemudian di sini kita blok terlebih dahulu, kemudian kita copy, setelah itu paste value agar kita bisa mematikan rumusnya dan bisa masuk ke ISPT. Oke, di sini rumusnya sudah mati. Kemudian untuk PTKP kita bisa delete saja, kita hapus. Oke, sudah, ini sudah. Kemudian di sini kita ke CSV, kemudian impor, kemudian ke bukti potong A1, buka file, ke CSV, buka, kemudian kita impor.
ada satu record yang gagal. Kita lihat, kita cek itu ada di mana. The change you successful because the duplicate values. Oke, kita abaikan aja. Ini sudah bisa. Kemudian kita bisa silang, menu cetak, bukti potong, A1, kemudian kita checklist semua. Oke, kemudian kita pilih cetak. Oke, kita sama seperti tadi, kita untuk buat ke PDF-nya langsung aja diklik bagian export report. Kita bikin PDF, kemudian dokumen kita masukin ke folder punya kita tadi yang kita buat, tutorial di SPT, kemudian rename A1 Tia Avanka, enter. Oke, kita silang, kemudian sama seperti tadi kita rename A1 Ryuki Agata. Oke, kita silang lagi, kemudian untuk pegawai selanjutnya A1 Reza Ramana, save. Kemudian di sini ada pegawai selanjutnya yaitu A1 Rizka. Kita silang. Kemudian di sini ada lagi A1 Erik Santoso. Oke, kita silang. Kemudian di sini kita PDF lagi A1 Khairul Setiawan. PDF. Untuk ini, untuk A1 kita harus sabar ya teman-teman untuk membuat PDF-nya, karena emang dia harus manual dan harus satu persatu, jadi harus membutuhkan kesabaran yang sangat-sangat banyak gitu. Oke. Oke, sudah. Kita boleh klik silang. Kemudian kita di sini isi SPT, kemudian ke SPT Induk. Nah, kemudian kita ke bagian E. Nah, di sini ada tempat alamatnya sesuai yang tadi yang ada di Excel, yaitu Jalan Pala nomor 02.
Depok, Jawa Barat. Oke. Kemudian di sini kita sudah di SPT masa penghasilan PPh 21 dan atau pasal 26 masa pajak yang normalnya. Kemudian sini ada B2, kita checklist di 12 tahun 2021. Nah, ini sudah. Kemudian kita simpan. Oke. Kita silang saja. Kemudian kita cetak formulir SPT. Kemudian ke formulir SPT induk. Nah, ini dia sudah tertera. Ini. Kemudian bisa kita cetak dalam bentuk PDF. Kemudian rename SPT induk PT Bahagia Selalu. Simpan. Oke. Kita silang. Kemudian ke daftar pemotongan pajak, satu masuk pajak, kita klik. Nah, di sini sudah tertera. Kemudian kita cetak lagi, bentuk PDF lagi. Kemudian kita rename. Kita simpan. Oke. Kita silang dan silang juga. Nah, kemudian hasil cetakan kita tadi kita lihat lagi. Ini sudah ada, sudah lengkap bukti cetakan kita tadi. Nah, baik. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye.